Setelah kita mendengarkan cerita dan berbagai pengalaman hidup, sekarang sampailah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita awali dengan lagu. Lagu 365. Yesuslah bersabda, dua-dua ya. Yesuslah bersabda. Sebagai bunda yang berbelas kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, Maria adalah teladan yang luar biasa dalam mengasihi Allah dan sesama. Baik, untuk memulai kegiatan kita ini, kita awali dengan saudari-saudari sekalian, kita bisa menengok kategori untuk lagu pembuka 632. Dengarkanlah Maria, dua-dua ya. Dengarkanlah Maria, terima salamku dengan pujian syukur serta nyanyianku. Terpilihlah engkau, terpanggil. Baik saudara dan saudari, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa kita akan mendalami penampilan video kita tentang Maria Bunda yang berbelas kasih, di mana tujuan kita membahas tema tersebut supaya kita lebih bisa membagikan kasih kepada sesama kita yang membutuhkan dan menerapkan baik dalam hidup berkeluarga maupun bermasyarakat dengan Bunda Maria sebagai contoh teladan kita. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan cerita ilustrasi yang menggambarkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya walaupun ia tidak dirugikan dan hendak dijauhkan dari rumahnya oleh anaknya sendiri. Mari kita dengarkan sama-sama kita akan bersama. Kisah ini bermula dari seorang ibu tua yang dianggap menyusahkan untuk ditinggalkan oleh anaknya di hutan karena tidak mampu lagi merawatnya. Meskipun hatinya hancur, ia harus melakukan hal tersebut demi kelangsungan hidup keluarganya. Melalui pengalaman hidup kita. Yang pertama itu, bagaimana cerita di atas menggunakan kekuatan kasih sayang seorang ibu dan mengorbankan hidup anaknya. Dengan apa yang berkaitan dengan bagaimana cerita di atas atau cerita yang baru saya ceritakan menggambarkan kekuatan kasih sayang seorang ibu dan mengorbankan hidup anaknya. Mungkin kalau ditanya bagaimana, itu gak usah lagi kita pikirin, pasti setiap ibu lebih besar kasih sayangnya daripada seorang ayah. Karena yang kita tahu pasti seorang ibu mengajarkan yang namanya kasih sayang. Kalau seorang ayah pasti mengajarkan kita harusnya kehidupan. Kalau seorang ibu pasti mengajarkan kita kasih sayang lemah lembut. Gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anak, kalau pengalaman pribadiku, boleh cerita sedikit ya. Kalau pengalaman pribadiku, mama aku itu rela gak makan dunia-dunia yang bisa makan. Gak tahu ya kalau kalian pernah mengalami gitu. Karena aku kecil itu pernah mengalami susahnya hidup. Jadi aku pernah merasakan seorang ibu itu rela tidak makan biar anak-anaknya makan dulu. Setelah anak-anaknya siap makan, baru seorang ibu itu makan. Mungkin dia nggak makan pun dia sudah merasa kenyang ketika dia melihat anaknya itu sudah makan. Apalagi ini teladan Bunda Maria. Gitu. Dari cerita tersebut kan sudah kita ketahui seorang ibu yang udah tua, pasti kan umur anaknya di situ udah tidak anak-anak lagi. Gitu. Sudah cukup dewasa dalam cerita kalian tersebut. Gitu. Tapi seorang ibu masih berpikir untuk meletakkan ranting-ranting kayu di sepanjang jalan agar anaknya tidak lupa pulang.
Mungkin kekhawatiran seorang ibu takut anaknya tersesat, atau sebagian berbalikan. Itu sih kalau ditanya bagaimana kasih sayang seorang ibu tidak akan terbalas oleh kasih sayang seorang anak. Apa saja perilaku praktis yang dapat Anda lakukan untuk menghormati orang tua Anda sehari-hari? Mendengarkan cakapnya aja sudah cukup kok. Mendengarkan cakapnya itu yang paling utama. Di zaman sekarang, di anak zaman sekarang sangat sulit untuk mendengarkan cakap orang tua. Menghindari perilaku yang melanggar perintah Allah dalam hubungan dengan orang tua. Kita melarang perintah Tuhan untuk menjaga dengan orang tua. Yang pertama, perlu kita ungkiri lagi yang namanya orang tua. Doa orang tua itu adalah doa yang dijawab Tuhan. Ketika kalian sudah bikin orang tua kalian nangis dengan sifat-sifat buruk kita gitu, doa orang tua itu udah pasti buruk sama Tuhan. Itu gak akan kita pungkiri lagi gitu. Jadi kenapa kita dilarang? Karena doa orang tua adalah doa yang mujarab, doa yang langsung dikabulkan oleh Tuhan. Singkat pertanyaan kalian itu, kenapa kita dilarang melawan orang tua? Ya satu pesan Tuhan aja, jangan pernah bikin orang tua menangis gitu. Tapi bikinlah orang tuamu itu tangis bahagia dengan kesuksesanmu, bukan karena tingkah lakumu yang sembrono dalam kehidupan. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang yang sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, jadi kita telah mendengarkan firman dari Injil Matius. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita diperhadapkan pada firman Allah yang menekankan bahwasanya ada suatu hukum yang terutama yang harus kita laksanakan, bahwa itu adalah menjadi fondasi hidup beriman kita sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apa yang mau ditekankan di sini? Bahwasanya dari perintah yang dikatakan Yesus tadi melalui Injil Matius tadi, kita ditekankan bahwa komitmen yang sangat mendasar. Komitmen apa? Bahwasanya yaitu komitmen untuk mengikuti dan mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus atau mengasihi Tuhan adalah fondasi dalam hidup kita. Dalam hidup kita haruslah termotivasi oleh dan terdorong bagaimana kita dalam hidup berserah kepadanya dengan mengikuti perintahnya, baik dalam pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kita sehari-hari. Kita harus terdorong dan termotivasi bagaimana kita bertindak dalam kehidupan kita kepada sesama ataupun kepada diri kita sendiri melalui perintah Yesus. Adapun perintah yang kedua dan yang terutama sama seperti yang pertama, kasihilah. Yang ditekankan di sini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa yang dimaksud di sini? Di mana bahwa kita dalam hidup ini kita harus memperlakukan sesama kita seperti kita ingin diperlakukan. Jadi melalui musik kita juga kita dapat merasakan bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita, begitu besar juga kasih Dia kepada kita, dan sehingga kita harus menerapkannya kepada sesama. Mari kita hidup dalam kasih, mari kita dorong dan juga meneladani hidup Maria sebagai bunda yang berbelas kasih. Terima kasih. Bagaimana menurut saudara-saudari cara gereja untuk membantu orang untuk menerapkan hukum kasih ini? Mengajarkan firman Tuhan tentang kasih, terus menyelenggarakan kegiatan yang mempromosikan kasih, terus menciptakan komunikasi yang penuh kasih, dan memberikan contoh teladan. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari. Lalu pertanyaan ketiga ini, apa cara kita sebagai generasi muda gereja
dalam menyebarkan pesan tentang kasih seperti yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya. Sekali lagi saya bacakan. Apa cara kita sebagai generasi muda gereja dalam menyebarkan pesan tentang kasih seperti yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya? Generasi muda gereja itu berarti sama kayak kita ya Kak, OMK. Kita memang memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan tentang kasih. Yang bisa kita laksanakan yaitu kita menjadi teladan. Menjadi teladan itu bisa kita simpulkan, kita menunjukkan kepada orang lain atau adik-adik kita lah di bawah tentang bagaimana cara hidup yang penuh kasih. Dengan contohnya kita memberi tindakan yang sopan, yang baik. Jadi nanti adik-adik kita juga mengikuti tindakan teladan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial itu menyebarkan pesan tentang kasih yang dapat menginspirasi orang lain. Pengurus gereja, Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan bagi semua pengurus-pengurus gereja. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau pernah kata menyerah dan selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon, mari kita satukan hati kita doakan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi